Para bapak, para ibu yang kami hormati, Mbah Yai Qaddasallahu sirah sejak dulu sudah banyak mendawuhkan pengamal hidayah. Saya khawatir sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ketika dicoba, menderita, melarat, mereka kuat, imannya makin meningkat, ibadahnya makin mempeng, DP kepada Allah makin mempeng. Tapi ketika Islam ini dibukakan fadlnya oleh Allah Ta'ala, kemajuan dalam segala bidang, maju ekonomi, teknik, tapi dia tidak kuat, justru jauh dari Allah. Mbah Yai juga mengkhawatirkan ini terjadi pada perjuangan Wahidiyah. Wahidiyah zaman Mbah Yai dicoba, serba kekurangan, ilmu pengetahuan tidak memiliki, apalagi teknologi, ekonomi tidak memiliki, yang adanya keyakinan kepada Allah SWT. Mereka berjuang dengan giat dan gigih, saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya khawatir, kata Mbah Yai, apabila Wahidiyah nanti suatu saat dibukakan oleh Allah SWT fadlnya kepada Wahidiyah, dibuka soal ekonominya, ilmu pengetahuannya, teknologinya, tapi tidak kuat pengamal Wahidiyah, justru berlarut-larut dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari PW baik pusat terutama sama daerah-daerah, hendaknya di dalam menerima nikmat Allah itu kita harus senantiasa nangis dan berdiri kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak mampu menerima nikmat Allah ini hingga nikmat menjadi siksa bagi kita semuanya. Siksa ini bukan hanya kita rasakan, tapi saudara kita di luar pengamal yang tidak tahu apa-apa ikut merasakan azab dari Allah SWT karena kegelonjongan kita ini. Karena itu mari kita tingkatkan dimanapun berada, kita senantiasa kita mempeng mujahadah. Dan alhamdulillah pada tahun ini kemarin saya ajak, yaitu yang ada di pusat dan seluruh anak Pondok Kedunglu, satu surau saja puasa selama 10 hari. Semua baik anak-anak remaja maupun bapak diam saja riadah untuk membaca itu puasa selama 10 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu nanti kita setiap tahun bisa melakukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya kita niat mencari ridha Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberi peningkatan yang luar biasa hingga kita sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kami juga minta kepada PW daerah-daerah untuk membuat satu perencanaan penyiaran yang lebih baik lagi. Harus ada peta perjuangan Wahidiyah. Misal satu daerah ini kita peta ada berapa kecamatan dalam pemerintah, kemudian berapa kecamatan yang telah ada pengamal Wahidiyah, supaya Pak Wawi daerah membuat perencanaan daerah yang belum ada pengamalnya. Ini ada satu rencana penyiaran oleh PW. Sebab selama ini penyiaran kita ada sifat perembesan orang ke orang secara individual, secara kePSB-an ya ini kurang. Karena itu kami minta hendaknya ada peta penyiaran dan ada program sekaligus dengan waktu yang ditentukan, hingga langkah kita langkah yang terkoordinir, langkah yang terencana. Dengan demikian akan diberi kecepatan oleh Allah untuk mengajak umat dan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun tingkat kecamatan juga supaya membuat satu peta. Kecamatan saya ada berapa desa, sudah ada berapa yang ada pengamalnya, kemudian berapa yang belum ada, hendaknya ada suatu usaha yang konkret. Begitupun tingkat desa. Di desa kami ada berapa RT, ada berapa langgar, ada berapa kelompok RW. Kemudian harus ada satu perencanaan di RT mana yang belum ada. Alhamdulillah para hadirat yang kami hormati, semisal di desa Bantar di mana Kedunglu ada, ini hampir setiap lingkungan, setiap langgar ini sudah jamaahnya. Hingga kalau dulu kita jamaah tingkat desa adalah PW tingkat desa, tapi sekarang di Bantar sudah tidak bisa didirikan lagi, karena di desa ini setiap gang, setiap langgar sudah ada pengamal Wahidiyahnya, hingga perlu adanya pembentukan PW tingkat desa
yang memimpin semua jamaah-jamaah yang ada, baik remajanya, kanak-kanaknya. Ini alhamdulillah nanti kita bikin percontohan termasuk di desa Bantar, karena sudah banyak sekali jamaah di desa ini. Hampir setiap RT kelompok ada jamaahnya. Karena itulah kalau kita jamaah sebagai PW daerah di tingkat desa ini sudah sulit diterapkan. Kemudian jamaah yang mana sebagai wakil tingkat desa Bantar Lor itu sendiri. Bagilah mungkin di daerah-daerah yang lain yang jamaahnya sudah lebih dari satu jamaah bapak-bapak, jamaahnya sudah lebih dari satu jamaah ibu-ibu. Hendaknya ini juga sudah ada pemikiran jamaah tingkat desa. Tentunya ini harus konsultasi dulu dengan PW kecamatan dan kabupaten, hingga nanti ada bimbingan teknik dan pembentukan PW tingkat desa itu. Karena itulah juga Bapak Urwil ini hendaknya buat satu perencanaan untuk membentuk PW tingkat desa, di mana selama ini kita belum pernah membentuk tingkat desa, yang ada hanya jamaah tingkat desa saja, dan itu sebagai perwakilan PW di tingkat desa. Ya mudah-mudahan setelah kumroh nanti Urbil bisa membuat perencanaan percontohan hingga daerah